Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nahda Fadilah Fauzia dengan NIM 194231185, Nur Fadilah dengan NIM 194231130, dan Putri Amalia dengan NIM 194231112. Kami akan mempresentasikan perilaku konsumen prospektif ekonomi Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nahda Fadilah Fauzia. Perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Perilaku konsumen juga berarti cara konsumen mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas, seperti uang, waktu, dan tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya demi kepuasannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor eksternal. Apa aja faktor eksternal itu? Ada pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, strategi marketing, dan kelompok referensi. Lalu, faktor internal. Ada motivasi, persepsi, gaya hidup, dan kepribadian, dan belajar. Pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal ini tuh mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Kehidupan yang glamor, hedonis, seorang artis misalnya, dapat diakses dengan mudah dan bagi penggemar yang tidak terfilter akan meniru gaya-gayanya yang tidak baik tersebut. Lalu pengaruh faktor internal. Kesadaran diri menjadi ciri utama dari perilaku yang bersumber dari internal, dari seseorang dengan wujud perilaku baik. Lalu, ketidaksadaran dalam diri seseorang yang cenderung negatif akan memunculkan perilaku yang jelek pula. Unsur penentu perilaku konsumen. Apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama, rasionalisasi, lalu kebebasan berekonomi, dan maximize utility. Rasionalitas. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam berdasarkan atas nilai-nilai syariah dan berusaha untuk mengakomodasikan kebutuhan materi dan spiritual demi tegaknya sebuah kemaslahatan. Lalu, kebebasan berekonomi. Kebebasan berekonomi dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang tujuannya itu buat mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Lalu yang terakhir itu, maximize utility. Dalam syariah, nggak ada kelarangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama itu bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang layak. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Berkah atau al-barokah adalah nilai kebajikan yang bersifat tihilah yang melekat pada objek tertentu. Aturan perilaku konsumen dalam Islam. Ada 4 aturannya, yaitu pelarangan tarf, pelarangan israf dan tabzir, keseimbangan dalam berkonsumsi, dan larangan mengkonsumsi barang dan jasa yang membahayakan. Pelarangan tarf. Tarf itu adalah sebuah sikap berlebihan, bermewah-mewahan, atau boros dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhkanlah hidup bermewah-mewahan, sesungguhnya tidak termaksud hamba Allah orang hidup bermewah-mewahan. Lalu pelarangan israf dan tabzir. Israf itu adalah melampaui batas, hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi atau boros. Tabzir juga berarti membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah dan tanpa guna. Nabi SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dan tidak berlebihan dan tidak sombong. Konsumsi yang seimbang. Larangan atas sifat tarf dan israf bukan berarti mengajak seseorang muslim untuk bersifat kikir, akan tetapi mengajak konsumen kepada konsep keseimbangan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Larangan mengkonsumsi barang dan jasa yang membahayakan. Syariah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif dengan kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya
syarat dengan kemudaratan bagi individu dan masyarakat. Komoditas dan jasa yang dikonsumsi seorang muslim harus sesuai menurut syariah dalam artian barang dan jasa itu harus masuk dalam kategori halal dan thayyibah. Selanjutnya, hubungan antara motif dan tujuan konsumsi. Dibagi dua, yaitu want dan needs. Untuk want ini, motifnya itu bisa berasal dari nafsu, yaitu amru bin su'u, lawamah, mutamainah. Lalu juga ada dari sisi subjektif, ambivalen, tidak terukur dan tidak terbatas. Yang mana tujuannya itu untuk memaksimalkan gunanya atau maximum utility. Ini merupakan motif dan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Sedangkan motif dan tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu termasuk dalam unsur needs, yang mana faktornya yaitu nafsu yang terkendali, rasionalitas, objektif, positif, terbatas, dan terukur. Tujuannya untuk maksimum maslahah, yang mana bertujuan untuk salah. Perbedaan prinsip dalam berkonsumsi seorang muslim dengan non-muslim atau konvensional. Yang pertama itu memperhatikan tujuan konsumsi, yang kedua memperhatikan kaidah ilmiah, dan yang ketiga memperhatikan bentuk konsumsi. Memperlihatkan tujuan konsumsi. Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi ibadah dalam rangka mendapat ridha Allah. Selanjutnya, memperlihatkan kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan yang mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor atau aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepatasan atau kebaikan, halalan thayyiban. Islam memiliki berbagai ketentuan barang ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi atau dilarang. Pada prinsipnya, ketentuan larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat membahayakan fisik maupun spiritualitas manusia. Selanjutnya, memperhatikan bentuk konsumsi. Fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan mendapatkan kepuasan maksimum. Terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakikatnya, teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam konsumsi ada 5. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip kemurah hati. Yang kelima, prinsip moralitas. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Berdasarkan surah Al-Baqarah 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua, prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhannya. Pada Quran Surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu. Bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Yang kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan.
Model keseimbangan dalam konsumsi Islam, keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada keadilan distribusi. Keadilan konsumsi adalah di mana seorang konsumen membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan materi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan materi itu dipergunakan untuk kehidupan duniawi individu dan keluarga, dan untuk yang konsumsi sosial dipergunakan untuk kepentingan akhirat nanti yang berupa zakat, infak, dan sodakoh. Dengan kata lain, konsumen muslim akan membelanjakan pendapatannya untuk duniawi dan ukhrawi. Dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumen tergantung pada nilai-nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas kegiatannya yang tercermin pada uang yang dibelanjakannya. Ada pada surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Batasan konsumsi dalam Islam. Konsumsi terintegrasi dalam syariah. Orientasinya tidak lepas dari upaya menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam ada perbedaan yang jelas antara yang halal dan haram. Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang mencampur adukan antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen muslim. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa komoditi yang haram itu ada dua macam, yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah, dan yang haram karena suatu bukan karena zatnya seperti makanan karena tidak diizinkan oleh pemiliknya. Komoditi yang halal adalah yang tidak termasuk dari dua macam tersebut. Di samping itu, aspek yang mesti diperhatikan juga adalah yang baik, yang cocok, yang bersih, dan yang tidak menjijikan. Tujuan batasan konsumsi Islam, menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingannya. Kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula seringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan. Konsep utility bagi konsumen dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi, produsen, atau konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan maslahat. Dalam Al-Quran, kata maslahat banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafi, yang berarti kebaikan yang berkaitan dengan materi fisik dan psikologis. Konsep maslahah pada konsumen muslim sangatlah diperlakukan. Dalam pengertian umum, maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Maslahah menurut Satibi adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama yaitu agama, kedua hidup atau jiwa, yang ketiga keluarga atau keturunan, yang keempat harta atau kekayaan, dan yang kelima atau yang terakhir intelektual atau akal. Terima kasih atas sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.